Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi 10 perbedaan antara Yesus dalam agama Islam dan Kristen. Yesus adalah tokoh yang diakui dalam kedua agama, tetapi ada beberapa perbedaan yang membedakan pandangan Islam dan Kristen tentang dirinya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Perbedaan pertama adalah tentang gelar anak Tuhan yang tidak diberikan kepada Yesus dalam Islam, karena Tuhan tidak memiliki anak. Dalam Kristen, gelar ini berarti Yesus berasal dari Tuhan, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan hubungan khusus antara Yesus dan Tuhan, yang juga disebut sebagai Bapa. Perbedaan kedua adalah tentang status Yesus sebagai Tuhan atau bukan. Dalam Islam, Yesus adalah manusia dan hamba Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Yesus adalah salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Dalam Kristen, Yesus adalah Tuhan yang mengambil bentuk manusia untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Yesus adalah bagian dari Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang semuanya adalah satu Tuhan. Perbedaan ketiga adalah tentang kisah Yesus berbicara saat bayi dalam buayan yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi tidak dalam Alkitab. Dalam Islam, ini adalah salah satu mukjizat Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Nabi Tuhan. Dalam kisah ini, Yesus membela ibunya, Maria, dari tuduhan berzina dan menyatakan bahwa Dia adalah hamba dan utusan Tuhan. Dalam Kristen, tidak ada catatan tentang hal ini, tetapi juga tidak ditolak kemungkinannya. Namun, mukjizat Yesus yang paling ditekankan dalam Kristen adalah kebangkitannya dari kematian. Perbedaan keempat adalah tentang frekuensi penyebutan Yesus dalam kitab suci masing-masing agama. Dalam Al-Quran, Yesus disebutkan 25 kali dengan nama Isa dan juga dengan gelar dan sifat lainnya seperti Al-Masih yang berarti Mesias, Kalimatullah yang berarti firman Tuhan, dan Ruhullah yang berarti Roh Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus disebutkan sekitar 900 hingga 1.300 kali dengan nama Yesus dan juga dengan istilah Kristus yang berarti Mesias, Tuhan, dan Putra Tuhan. Nama dan gelar Yesus menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap kedudukan dan perannya dalam kedua agama. Perbedaan kelima adalah tentang penyaliban Yesus yang dipercaya oleh Kristen tetapi ditolak oleh Islam. Dalam Islam, Yesus diselamatkan dari kematian dan digantikan oleh orang lain yang dibuat menyerupai Dia oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengklaim telah membunuh Yesus, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuhan mengangkat Yesus ke sisinya dan akan mengembalikannya pada akhir zaman. Dalam Kristen, penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat penting karena melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menebus dosa manusia dan membuka jalan bagi keselamatan. Perbedaan keenam adalah tentang pesan Yesus yang disebut Injil atau Injil. Dalam Islam, Yesus adalah seorang nabi yang diberi Injil sebagai kitab suci yang disampaikan kepada seluruh umat. Injil ini menegaskan apa yang diajarkan dalam Taurat dan juga meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Namun, Injil ini diyakini telah hilang atau dirusak oleh manusia sehingga Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan paling sempurna. Dalam Kristen, Injil adalah 4 buku yang mencatat kehidupan dan ajaran Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil ini adalah bagian dari Alkitab yang juga mencakup Taurat dan kitab-kitab lainnya. Injil ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Taurat dan juga mengumumkan kedatangan Roh Kudus yang juga adalah Tuhan. Perbedaan ketujuh adalah tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan bernama Maria. Dalam Islam dan Kristen, Yesus dilahirkan secara ajaib tanpa ayah biologis, dan Maria adalah wanita suci yang dipilih oleh Tuhan. Namun, dalam Islam, Maria tidak dianggap sebagai ibu Tuhan, tetapi sebagai ibu seorang nabi. Maria juga tidak disembah atau dimuliakan seperti dalam beberapa tradisi Kristen, tetapi dihormati dan dihargai sebagai wanita terbaik yang pernah hidup. Maria juga diberi gelar-gelar seperti Bunda Allah, Bunda Gereja, dan Bunda dari semua orang beriman. Maria juga dipuja dan dimohon syafaatnya oleh beberapa aliran Kristen, seperti Katolik dan Ortodoks.
Perbedaan ke-8 adalah tentang kembalinya Yesus ke dunia. Dalam Islam dan Kristen, Yesus diyakini akan kembali pada akhir zaman untuk memerangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Namun, dalam Islam, Yesus akan kembali sebagai seorang Muslim yang mengikuti hukum Tuhan, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Yesus akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, pajak yang dibayar oleh non-Muslim. Yesus juga akan bergabung dengan Mahdi yang merupakan penebus dalam Islam untuk mengalahkan Dajjal yang merupakan antikristus dalam Islam. Dalam Kristen, Yesus akan kembali sebagai Tuhan yang akan dilihat oleh semua orang, didampingi oleh semua malaikat. Yesus akan membangkitkan semua orang yang mati, menghakimi semua orang yang hidup, dan membawa semua orang yang benar ke surga. Yesus juga akan mengalahkan antikristus yang merupakan lawan utamanya dalam peperangan akhir. Perbedaan ke-9 adalah tentang mukjizat Yesus yang dilakukan dengan izin Tuhan. Dalam Islam dan Kristen, Yesus melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberi makan orang banyak. Namun, dalam Islam, mukjizat ini bukan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi bukti bahwa Yesus adalah Nabi yang dikuasai oleh Tuhan. Yesus selalu mengucapkan syukur dan berserah kepada Tuhan, dan tidak pernah mengklaim kekuasaan atau kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dalam Kristen, mukjizat Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga contoh dari apa yang bisa dicapai orang jika mereka memiliki iman yang total kepada Tuhan. Yesus juga menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengajak orang-orang untuk mengikuti kehendak Tuhan. Perbedaan ke-10 adalah tentang apakah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang dipercaya oleh Kristen tetapi ditolak oleh Islam. Dalam Kristen, Yesus mengatakan beberapa pernyataan yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, seperti sebelum Abraham ada, Aku adalah. Aku dan Bapa adalah satu, dan jika kamu melihat Aku, kamu telah melihat Bapa. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat kekal, kesatuan, dan kemiripan dengan Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dalam Islam, pernyataan-pernyataan ini tidak cukup jelas untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bisa ditafsirkan secara berbeda. Misalnya, sebelum Abraham ada, Aku adalah, bisa berarti bahwa Yesus ada dalam rencana Tuhan sebelum Abraham, atau bahwa Yesus adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu, bisa berarti bahwa Yesus dan Tuhan memiliki tujuan dan misi yang sama, atau bahwa Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhan. Jika kamu melihat Aku, kamu telah melihat Bapa, bisa berarti bahwa Yesus menunjukkan sifat-sifat Tuhan seperti kasih, keadilan, dan kebijaksanaan, atau bahwa Yesus adalah contoh bagi manusia tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Nah, itulah 10 perbedaan antara Yesus dalam agama Islam dan Kristen. Ini hanya sebagian dari banyak perbedaan yang didapat, bahwa benar Yesus Kristus dan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu berbeda. Kabar baiknya untuk umat Kristen Indonesia, akhirnya Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan pemerintah sepakat mengubah nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di dalam kalender nasional. Puji Tuhan, meskipun akhir-akhir ini banyak yang tidak suka dengan fakta-fakta ini, tetapi kebenaran akan tetap menang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang kedua agama ini. Beritahu saya pendapat Anda tentang topik ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.